Hai, kembali lagi bersama saya Niko. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang gimana cara melakukan riset hashtag di Instagram dengan banyak-banyak data gitu ya yang bisa kita gunakan, dan salah satu yang kita bahas adalah tentang DPC. So, stay tune di video kali ini. Oke, kembali lagi bersama saya Niko. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar seperti yang saya sudah jelaskan tentang gimana caranya melakukan riset hashtag dengan faktor yang namanya DAPC atau biasa kita sebut sebagai Daily Average Post Count. Tetapi sebelum saya masuk ke topik itu, seperti yang teman-teman tahu, di beberapa akun Instagram beberapa waktu ini itu ada sedikit kehilangan feature yang namanya related hashtag atau hashtag yang berhubungan gitu ya. Jadi kalau kita misalnya search hashtag tertentu, kemudian nggak muncul tuh biasanya namanya related. Padahal sebetulnya itu strategi yang saya biasanya akan sangat rekomendasikan buat teman-teman ya, karena sebetulnya kita akan berangkat menggunakan yang namanya hashtag utama, kemudian akan menjadi hashtag turunan. Biasanya kita akan jadi satu grup kan. Nah, tetapi dengan hilangnya related hashtag itu membuat kita cukup kesulitan gitu ya untuk menentukan kira-kira hashtag itu mana yang akan kita gunakan, gimana klasifikasinya dan lain-lain. Jadi itu kenapa saya pribadi memang tidak bermasalah dengan hal itu, karena saya udah pakai tools yang lain yang saya akan jelaskan kepada teman-teman hari ini di sini di video kali ini, yaitu kenapa saya tidak terlalu bergantung sama related hashtag. Tetapi buat teman-teman yang baru biasanya akan sangat penting ya namanya related hashtag. Tapi sebelum dari itu saya ingin jelaskan ke teman-teman tentang sesuatu yang lebih jauh, lebih detail tentang hashtag teman-teman. So kita langsung masuk aja ke layar laptop saya gitu ya. Seperti yang saya bilang, kalau misalnya kita men-search hashtag bisnis teman-teman, dulu biasanya muncul namanya related hashtag di sini di bawah biasanya ya. Jadi kayak hashtag serupanya itu biasa muncul. Tetapi sekarang udah nggak muncul lagi. Saya nggak tahu kenapa. Tetapi ada hal yang teman-teman harus perhatikan. Terlepas dari hilangnya berapa lama saya nggak tahu jujur, karena pasti nanti akan balik teman-teman. Cuman berapa lamanya saya nggak tahu. Nah, tetapi balik lagi ke tentang spesifik hashtag teman-teman. Gimana cara kita bisa mendapatkan dibalik gitu ya dari sebuah hashtag, gimana caranya kita bisa mendapatkan impresi dari hashtag yang kita gunakan. Sebetulnya kita perlu paham seberapa aktif sebuah hashtag, seberapa banyak orang yang cari teman-teman, dan salah satu indikatornya adalah berapa banyak yang menggunakan teman-teman. Karena orang yang menggunakan hashtag biasanya akan ngecekin hashtagnya, postingan dia masuk apa enggak. Itu adalah sumber impresi teman-teman. Jadi yang harus teman-teman ketahui adalah kalau misalnya kita menggunakan bicara tentang hashtag bisnis teman-teman, simpelnya adalah kalau kita hashtag bisnis, ini saya barusan refresh gitu ya, teman-teman bisa perhatikan ada yang disebut dengan most recent gitu ya, artinya adalah postingan-postingan yang baru saja diposting beberapa detik yang lalu tentunya, nah ini 23 detik yang lalu teman-teman. Dan kalau kita perhatikan postingan ini di hashtag bisnis teman-teman, di mana jumlah postnya 8 juta hampir. Dan kita bisa lihat bahwa hashtag yang ini kalau misalnya saya refresh, jadi baru berapa detik teman-teman, saya refresh, kemudian dia sudah bergeser ke sebelah teman-teman. Jadi baru beberapa detik, jadi 20 detik, yang ini sekarang 44 detik, artinya baru sekitar 20 detik ada satu konten baru yang muncul teman-teman. Itu artinya adalah, teman-teman kebayang nggak? Per setiap 20 detik ada satu postingan baru. 20 detik ada satu postingan baru. Gimana caranya buat kita yang posting dengan hashtag tertentu itu bisa dapetin impresi yang maksimal dari sebuah hashtag? Kalau per 20 detik ada yang masuk teman-teman. Ada konten baru ke posting. Ini kalau misalnya saya refresh lagi pasti kegeser lagi teman-teman. Kita fokus sama yang ini ya. Nah, udah kegeser lagi, betul ya? Jadi baru beberapa detik yang kita ngobrol seperti ini teman-teman, postingan ini dengan hashtag yang ini gitu ya, bertambah terus. Artinya, kebayang nggak kalau misalnya kita posting dengan hashtag yang terlalu besar seperti ini persaingannya, sebentar kita postingan kita akan tenggelam dan tidak dapat impresi teman-teman. Itu kenapa memahami yang namanya DAPC atau Daily Average Post Count, jadi berapa jumlah rata-rata postingan harian pada sebuah hashtag itu penting teman-teman, agar hashtag yang kita pakai itu nggak cepet banget tenggelamnya, yang artinya postingan kita masih bisa dapatin namanya impresi teman-teman. Oke, saya akan coba refresh sekali lagi teman-teman di hashtag ini, di postingan ini seperti ini ya. Nah, ini lebih parah lagi ya, langsung ada banyak postingan yang dia langsung tenggelam teman-teman. Ada 4 postingan baru, tadi kan yang ini di sini ya, sekarang udah turun ke sini. Jadi kebayang nggak teman-teman bahwa setiap beberapa detik teman-teman posting itu akan ketumpuk sama postingan-postingan lain yang membuat postingan kita tenggelam dan kita nggak dapat impresi teman-teman. Itulah kenapa teman-teman harus paham DAPC yang tepat buat kita seperti apa.
Nah, tools yang ingin saya jelaskan ke teman-teman itu adalah yang namanya Flick, teman-teman. Jadi teman-teman silahkan bisa klik yang namanya go.nicojulius.com /Flick, gitu ya. Nah, teman-teman bisa ke link ini. Nah, ini adalah tools Flick. Flick ini adalah tools yang saya pribadi gunakan gitu ya, sehingga saya bisa rekomendasikan. Saya udah pakai Flick kurang lebih hampir berapa bulan ya? Mungkin sekitar 4 bulan terakhir, teman-teman. Dimana Flick ini sangat bagus banget buat saya karena kita bisa nge-search yang namanya hashtag. Dia akan mengumpulkan data-data teman-teman dari setiap hashtag yang akan kita riset nanti, berapa sih jumlah persaingan yang ada di sana. Kemudian kita bisa mengelompokkan hashtag, kemudian menganalisa, tapi ini feature-nya nanti berbayar gitu ya. Hashtag insight ini juga ya dari total keseluruhan hashtag yang kita pakai, mana yang perform paling bagus dan lain-lain. Tapi yang biasa saya pakai sih memang search dan analitiknya doang, teman-teman. Nah, terlepas dari itu memang tools ini berbayar teman-teman, tetapi ada trial 7 hari di mana teman-teman harus memasukkan kartu metode pembayaran. Boleh jadi kartu kredit, boleh jadi pakai kartu debit BCA, debit Mandiri, atau debit Genius, teman-teman. Sekali lagi ini memang berbayar. Kalau teman-teman lihat di harganya gitu ya, pastikan teman-teman mendaftar di paket yang growth, teman-teman. Karena yang namanya kita pengen gunakan adalah feature yang namanya hashtag metric, teman-teman. Inilah yang ingin kita pakai gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di starter yang harganya 10 euro, ini tidak ada feature-nya. Jadi teman-teman pastikan pilih yang growth kalau teman-teman mau pakai gitu ya. Artinya 15 euro itu mungkin sekitar 200.000 setahu saya ya. Coba kita lihat. 200 euro berapa rupiah, teman-teman? Nah, sekitar 260.000, teman-teman. Sekitar 260.000 per bulan, artinya teman-teman ya kurang lebih 10.000 rupiah per hari yang teman-teman sisihkan gitu ya untuk menggunakan tools ini. Itu ya saya nggak tahu apakah ini mahal atau murah, tentu balik ke teman-teman. Cuman saya akan demoin ke teman-teman tentang toolsnya seperti apa gitu ya, biar teman-teman dapat gambarannya, poinnya di sana. Nah, teman-teman, saya nggak akan demoin teman-teman untuk daftar dan kawan-kawan karena saya yakin ini mudah banget ya. Teman-teman tinggal masukin nama, masukin dan bla bla bla. Poinnya adalah saat teman-teman udah masuk nanti teman-teman tinggal integrasiin dengan akun Instagram teman-teman dan ini totally safe, aman. Saya udah pakai 4 bulan terakhir dan so far nggak ada masalah dan dia menggunakan data yang namanya Instagram Official API. Jadi udah pakai data yang sudah terotorisasi oleh Instagram. Jadi akun kita aman di sini, oke? Nah, di sini teman-teman, kalau kita misalnya search yang namanya hashtag bisnis, jadi teman-teman tinggal klik bisnis di sini, kita enter. Nah, di sini dia akan mengumpulkan data-data teman-teman seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada bisnis, di mana di APC biasanya yang saya perhatikan ada data seperti ini ya, namanya competition score. Saya pribadi nggak terlalu yakin dengan competition score bar ini. Kemudian potential risk juga saya kurang yakin, jujur aja. Tapi saya biasanya langsung spesifik ke yang namanya metrik seperti ini, teman-teman. Di APC adalah daily average post count, yaitu rata-rata jumlah postingan per hari pada sebuah hashtag, teman-teman. Di mana di sini disebutkan 3.400 hashtag. Dari hashtag bisnis ada 3.400 postingan yang diposting setiap hari menggunakan hashtag ini, teman-teman. Di mana rata-rata like-nya di ini top post ya, ini dari top post teman-teman 7.400 dan average komennya 58. Nah, kalau misalnya ini saya pribadi jarang gunakan, kalau misalnya teman-teman nanti fokus di awal untuk dapatin impresi aja, teman-teman fokus dengan di APC. Tetapi kalau teman-teman mau mendominasi yang namanya top post, teman-teman akan mempertimbangkan namanya average like dan average comment. Itu adalah ya tentunya topik yang lain lagi, teman-teman. Tapi poinnya adalah teman-teman bisa melihat namanya di APC ini gitu ya. Nah, di APC ini berapa yang ideal gitu ya. Saya akan kasih lihat ke teman-teman dulu contoh perhitungannya biar teman-teman nggak bingung. Saya akan keluarin kalkulator, teman-teman. Kalkulator. Oke, nah kalkulator di sini kita bisa menghitung, teman-teman, kalau di APC 3.400, berarti 3.400 kalau kita bagi, teman-teman, 24 jam gitu ya, sehari ada 24 jam. Berarti ada 141,6 konten setiap jam, teman-teman. Dimana kalau 141 ini kita bagi 60 menit, teman-teman. Oke, artinya ada 2 konten setiap menit, teman-teman. Oke, 2,35 konten setiap menit. Tetapi seperti yang tadi kita lihat, kok kayaknya nggak mungkin ya. Karena kan tadi aja ada 2 menit
lebih gitu ya. Yang tadi aja setiap kali kita refresh yang hashtag ini aja berapa detik udah ada nambah kan gitu. Jadi kok kayaknya nggak masuk akal. Jawabannya benar. Kenapa? Karena sebetulnya kita harus membagi dengan jumlah yang lebih kecil teman-teman. Karena dalam sehari kan ya kurangin waktu kita tidur aja udah hampir 8 jam gitu ya. 8 jam kita tidur berarti kan nggak mungkin 24 jam dong. Tidak fair pembagian waktunya. Maka biasanya kita bagi katakan ya 3.400 kita bagi katakan 8 jam lah teman-teman. Jam orang kerja 8 sampai 9 jam. Katakan 8 jam, kita bagi berarti ada 425 konten per jam, teman-teman. Dimana kalau kita bagi 60 menit, maka ada sekitar 7 konten per menit, teman-teman. Maka masuk akal angka yang tadi, gitu ya. 7 konten per menit, artinya sekitar 10 detik satu konten, rata-rata selama 8 jam, gitu ya. Nah ini lebih masuk akal tentunya teman-teman. Artinya di APC ini terlalu tinggi teman-teman buat kita untuk masuk kalau kita mau dapetin impresi. Kemudian berapa yang ideal? Nah coba kita bagi dengan yang misalnya teman-teman. Hashtag yang mungkin agak lumayan tinggi misalnya bisnis milenial katakan seperti ya. Postingannya 118.000 teman-teman, tetapi post hariannya 293. Jadi kita bicara tentang topik yang ini ya, 293. Kalau kita lihat, berarti 293 kita bagi 8 jam teman-teman. Berarti ada 36 postingan per jam. Kalau kita bagi 60 menit, maka ada kurang lebih 0,6 teman-teman. 0,6 konten per menit. Yang artinya 1 menit belum tentu ada 1 teman-teman. Ya mungkin ada 12 gitu teman-teman. Yang membuat postingan kita jauh lebih lama bertahan di yang namanya most recent teman-teman. Sehingga kita masih bisa besar kemungkinan mendapatkan impresi dari hashtag tersebut. Yang mana artinya persaingan di hashtag tersebut relatif lebih kecil dibandingkan hashtag yang besar teman-teman. Nah apa yang saya suka dari Toolsflick, ini semoga teman-teman dapat gambarannya. Idealnya kalau saya akan ngecek di APC itu teman-teman di angka di bawah 1000 gitu ya. Di atas 20 sampai 50 kalau saya biasanya. Jadi teman-teman juga harus menghindarin di APC yang terlalu kecil. Karena di APC yang terlalu kecil itu adalah indikasi bahwa hashtag tersebut bisa jadi nggak aktif kan. Oke. Nah saya biasa akan lihat teman-teman dan apa yang saya suka dari Flick juga dia merekomendasikan saat kita search hashtag bisnis teman-teman, dia akan memperlihatkan kita hashtag-hashtag yang berkaitan gitu ya. Jadi kita nggak perlu related hashtagnya Instagram lagi. Itu kenapa saya nggak pernah pakai lagi ya, karena ya saya tinggal ngecek dari sini aja. Ini oke, ini oke di APC-nya oke, saya kumpulin dipakai di hashtag gitu ya. Saya bisa centang oh ini oke. Misalnya ini nggak oke ya. Ini oke ya, ini oke misalnya, ini oke misalnya, ini oke dan kawan-kawan teman-teman. Oke, kemudian tinggal di copy seperti itu. Kemudian kita post. Nah, tetapi sebelum saya masuk lebih jauh tentang itu teman-teman, dengan hal yang menarik dari DAPC adalah teman-teman bisa memperhatikan bahwa tidak semua hashtag juga akan worth it buat kita gunakan. Kenapa demikian? Sekarang saya kasih lihat teman-teman, misalnya kita scroll ke bawah ya. Kita bisa sort teman-teman, klik di APC-nya aja. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada postingan dari misalnya bisnis terpercaya teman-teman, atau misalnya bisnis database lah. Bisnis database itu ada 910.000 teman-teman, di mana di APC-nya cuma 26. Oke, kalau mau yang ekstrim misalnya bisnis universal teman-teman, postingannya ada 55.000 like, 55.000 ya, bisnis universal. Oke, benar ya 55.000 postingannya. Oke. Kalau kita perhatikan most recent-nya teman-teman bisa lihat bahwa ini postingannya 3 jam yang lalu, yang ini 4 jam yang lalu, yang di sini 19 jam lalu, udah hampir hari yang kemarin ya. Ini 1 hari yang lalu, yang ini 2 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 hari yang lalu juga. Ini 3 hari udah. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa 12 grade pertama itu udah 4 hari yang lalu teman-teman. Itu kenapa bisnis universal di APC-nya rendah teman-teman. Sehari dia bilang rata-rata ada 1 konten. Jadi ada beberapa hari yang bolong, ada yang lebih dari 1, 2 gitu ya relatif. Tapi rata-ratanya itu sekitar 1 teman-teman. Nah maka teman-teman bisa perhatikan bahwa postingan ini kalaupun ada yang cari maka lebih besar kemungkinan kita bisa dapat impresi karena kompetisinya rendah teman-teman. Oke. Nah, saya juga biasanya nggak akan cari yang dekat-dekat dengan di bawah 20 teman-teman. Karena apa? Karena nggak ada yang cari biasanya, gitu ya, terlalu kecil. Walaupun sekali lagi teman-teman bisa lihat, saya nggak agak ragu teman-teman dengan ya hashtag pay trend itu cuma 16 ya dari 5 juta.
ya kadang kala berarti ada beberapa data yang pasti bisa jadi invalid ya, nggak semuanya dari Flick tentu sempurna teman-teman. Tapi kalau kita perhatikan mungkin dari bisnis database teman-teman, di mana 910.000 hanya ada 26 konten per hari. Ini memang agak susah mengkonfirmasinya ya. Bisnis, karena kita harus ngecek dalam banget teman-teman. Karena kan kita harus ngecek sekitar ya range-nya kan artinya sekitar 40-an gitu ya, 40 sampai 50 konten. 900 ini berapa di bisnis database ya. Bisnis database. Oke, 910.000 teman-teman. Tentu di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini pasti masih baru ya, 2 menit. Kemudian teman-teman kalau scroll ke ini berapa nih? Kita scroll ke bawah lah ya, cukup jauh. Biasanya udah agak jauh nanti teman-teman. Ini makanya saya bilang agak susah karena misalnya di angka 20-an itu cukup banyak ya teman-teman postingan sehari. Well, tapi terlepas dari apapun itu kayaknya saya nggak terlalu berminat untuk bermain di hashtag ini teman-teman, karena cukup spam gitu ya postingan-postingannya. Jadi ya saya yakin ini juga bukan sesuatu yang layak buat kita gunakan gitu ya. Jadi ada beberapa hashtag tentunya yang mungkin tidak akan relevan buat kita, yang tentunya jangan digunakan juga seperti itu ya. Jadi saya biasanya akan ngecek teman-teman berdasarkan hashtag-hashtag yang menurut saya masih oke untuk dipakai gitu ya. Misalnya kayak sukses muda di bawah 1000 nih biasanya saya pakai teman-teman. Drop and shop nih mungkin saya juga nggak akan nggak akan ngecek gitu karena saya nggak tahu hashtag itu hashtag apa. Yes, maksudnya kalau konten kita nggak terkait dengan dropship atau yang model-model begini teman-teman ya tentu jangan posting dengan jangan gunakan hashtag ini gitu ya. Tapi ini anything terserah teman-teman ya, silahkan teman-teman coba gitu ya. Kadang kita bisa menemukan hashtag-hashtag yang bisa jadi DAPC-nya oke teman-teman, walaupun secara postmate tinggi. Misalnya kayak postingan tadi ya. Nah kayak gini kan oke ya teman-teman, misalnya bisnis berkah gitu ya, 2.600.000 postingan, kita kan kebayangnya mungkin ya ini besar sekali, betul ya, karena hashtagnya besar sekali bisa jadi persaingannya besar, tapi ternyata tidak teman-teman. Sekitar 600 konten menurut saya masih masuk akal buat kita ikutin, dimana rata-ratanya mungkin sejam sekitar 30-an lah, jadi maksudnya cukup ada yang bisa ngelihat dari hashtag, artinya hashtag yang kita gunakan pada hashtag tersebut bisa menghasilkan impresi buat kita. Poinnya adalah kita lebih bisa memvalidasi teman-teman hashtag ini seberapa besar persaingannya dengan tingkat DAPC-nya teman-teman. Jadi itu terkait dengan DAPC. Mungkin saya akan kasih contoh yang ekstrim buat teman-teman seperti kayak sepatu ya, mungkin shoes. Kalau yang di kalau di dunia ya, jadi kalau bicara tentang satu dunia, pencarian hashtag sepatu atau shoes itu berapa? Nah kayak gini DAPC tinggi banget teman-teman ya. Jumlah postingan ada 111 juta postingan di Instagram teman-teman, DAPC-nya 59.000. Jadi gimana caranya kita bisa muncul teman-teman di hashtag yang sehari ada postingan 59.000 post baru teman-teman? Nggak masuk akal kan, nggak mungkin kita bisa pakai ini. Jadi jangan pakai hashtag seperti ini teman-teman. Hashtag casual 11.000 tentu hindarin. Kenapa? Ya karena nggak bakalan bisa teman-teman muncul ya. Artinya kayak gini lebih parah lagi ya, 81.000 dengan hashtag shopping. Teman-teman nggak bakalan bisa dapat impresi karena baru teman-teman posting bentar tenggelam. Baru teman-teman posting sebentar tenggelam. Nggak ada 1 detik mungkin teman-teman postingannya udah hilang gitu ya. Artinya nggak bakalan dapat impresi. Kalau sekali lagi followers teman-teman itu nggak ada, teman-teman belum punya fanbase gitu ya. Teman-teman hanya bersandar dengan namanya hashtag, terutama buat akun-akun yang masih perjuangan, yang di bawah 1.000 followers, di bawah 10.000 followers, biasanya akan sangat besar banget ketergantungannya dengan hashtag. Maka dari itu, DAPC atau Daily Average Post Count itu sangat krusial banget buat teman-teman yang ingin mendapatkan impresi dari hashtag. Agar teman-teman bisa tahu nih mana yang layak buat diikutin, dipakai, mana yang tidak layak teman-teman. Kalau yang terlalu besar sekali lagi tentu hindarin. Tetapi sama halnya kalau yang terlalu kecil teman-teman kayak gini ya, ini juga ya satu ya tentu jangan dimasukin gitu ya, atau misalnya kalau misalnya saya klik lebih deep lagi ya dari satu hashtag ini, teman-teman bisa lihat kayak gini ada NA, ini juga ada NA teman-teman. Nah ini itu ya tentunya teman-teman jangan pakai. Kenapa? Karena nggak ada yang cari teman-teman. Karena nggak ada yang pakai, nggak ada yang cari ya teman-teman, tentu nggak worth it buat dipakai kan. Teman-teman bisa lihat nih kalau saya sort berdasarkan DAPC aja ya. Nah ini ada 0,0000 NA ini ya jangan dipakai. Kenapa? Nggak ada impresinya, nggak ada hashtagnya. Walaupun mungkin ini oke kok 13.000 post gitu ya, tapi nggak ada yang cari teman-teman, nggak ada impresi. Terus ngapain dipakai kan gitu. Nah sama hal kayak gini ya, ada 60
5.000 post teman-teman. Kelihatannya bagus tentunya. Tetapi teman-teman perhatikan bahwa tidak ada orang yang ngepost. Jadi ngapain, nggak ada yang cari teman-teman. Karena kalau tidak ada yang posting di sana teman-teman, pasti nggak ada yang cari. Oke, minimal maksudnya nggak ada yang cari adalah yang, bukan saya bilang nggak ada yang cari, mungkin ada yang cari. Tetapi kalau yang posting di sana aja nggak ada teman-teman, artinya ya hashtag tersebut pasti nggak aktif karena nggak ada yang cari kan, yang posting aja nggak ada. Nah bayang nggak kita saat kita posting teman-teman, kemudian hashtag itu nggak hidup sama sekali, ya gimana mau dapat impresi? Kalau dapat impresi pun kita yang ngecek gitu ya. Sebenarnya kan dengan harapan saat ada orang yang posting dengan hashtag yang sama yang kita gunakan, minimal teman-teman, orang yang pakai hashtagnya akan cari postingan dia di hashtag tersebut, yang artinya ada sumber impresi buat kita. Dengan harapan sebetulnya ya dia minatnya sesuai dengan postingan kita juga gitu ya. Akhirnya kita bisa membuat yang namanya interconnectivity. Jadi kita bisa memanfaatkan orang yang menggunakan hashtag yang sama mencari postingan di situ ya, sambil belajar melihat kompetitor. Mereka bisa juga belajar banyak hal dari ya satu sama lain. Poinnya di sana. Ya itulah sumber impresi dari hashtag teman-teman. Yang artinya sekali lagi teman-teman harus ingat bahwa ya faktor di APC menjadi sangat penting buat teman-teman pahamin agar ya teman-teman bisa mengefektif dan mengefisienkan aktivitas teman-teman gitu ya, menggunakan Instagram atau menggunakan hashtag di Instagram postingan teman-teman agar lebih optimal. Nah kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan teman-teman terkait dengan hashtag. Kalau memang teman-teman punya pertanyaan silahkan tuliskan di komentar, ataupun teman-teman punya topik yang menarik buat kita bahas tentunya juga sangat-sangat saya appreciate. Tuliskan aja di komentar, dan kurang lebih teman-teman itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lain.